Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Mas KJ TV Multimedia dan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa kita selalu berdoa agar pandemi segera berakhir, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mendapatkan mukjizat begitu luar biasa, yakni kitab suci Al-Quran yang digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya. Pemirsa Mas KJ TV dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga Pondok Ramadan virtual MA Sunan Kalijogo, dan pada pagi hari ini juga kita kedatangan tamu istimewa, narasumber kita yakni salah satu alumni terbaik dari MA Sunan Kalijogo yang mendapatkan beasiswa baik S1 dan S2-nya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, dalam keadaan yang seperti ini kita tetap sehat. Semoga Pak Heru juga dalam keadaan sehat, teman-teman semua sehat semua. Alhamdulillah. Oh iya Ustadz, pada pagi hari ini kita disodori tema yang begitu menarik Ustadz, yakni karena nanti malam itu insya Allah bertepatan dengan peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran dan spirit membaca Ustadz. Nah, ini keterkaitan peristiwa-peristiwa tersebut, ini minta penjelasan dari Ustadz. Ini hikmahnya bagi kita itu apa saja Ustadz? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, siswa-siswi MA Sunan Kalijogo kelas 10 dan kelas 11, Bapak Ibu guru dan semua pemirsa Mas KJ TV yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingat kembali bahwasannya nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, berkaitan dengan tema tadi bahwasannya Al-Quran itu turun dan diwahyukan kepada Nabi. Pertama kali ayat yang turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana pesan utamanya adalah bacalah dan bacalah. Maka dari itu kita sinkronisasi antara tema dan nuzul Quran dan surah Al-Alaq itu adalah perintah membaca. Itu yang utama. Oh ya Ustadz Sikin, dari Al-Quran yang sedemikian sempurna, pesan-pesannya juga luar biasa. Mungkin kita bisa lebih detail lagi Ustadz Sikin untuk penjelasan ayat yang turun pertama itu, kita kupas sedikit demi sedikit agar saya pun juga pemirsa yang ada di rumah, anak-anak kelas 10 dan 11 itu lebih paham. Monggo. Ya, terima kasih Pak Heru, pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi ayat yang pertama kali turun itu adalah Quran surat Al-Alaq 1-5, sudah kita ketahui, sudah kita bahas tadi. Bahwasanya pada intinya adalah kalau kita coba membacanya dari ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bisa. Artinya pakar tafsir itu silang pendapat antara bagaimana memaknai ba, fungsi ba di situ. Apakah dia sebagai ziyadah, suatu tambahan, atau memang dimaknai maknanya demi atau sumpah ya. Membaca demi nama Tuhanmu. Artinya kita membaca itu, perintah membaca itu sesungguhnya selain diperintahkan pada Nabi juga pada umatnya. Jadi perintah untuk membaca. Kemudian di situ Allah juga mengenalkan Allah yang menciptakan manusia. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari daging yang menggumpal atau sesuatu yang menempel, biasanya ditafsirkan seperti itu. Kemudian perintah membaca itu diulang kembali, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Artinya berulang kalinya kata Iqra itu diulang dalam tafsir Jalalain itu dimaknai sebagai takkid, yakni menguatkan. Artinya
meskipun kita sudah membaca, tapi kita jangan sampai jenuh, jangan sampai letih untuk terus membaca. Apa yang sudah kita baca bisa kita ulangi. Seperti Al-Quran, kita membaca di pertama kali, dibaca kedua lagi akan menimbulkan suasana yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Begitu juga bacaan-bacaan kita. Jadi maka dari itu sebagian ulama itu dia dalam belajar mengulang sampai ada yang mengatakan 600 kali. Imam Syafi'i yang sekali itu dia mengulang bacaannya sampai 600 kali. Belum lagi para mujtahid besar, sehingga dengan pengulangan itu akan timbul ilmu-ilmu baru. Kemudian di ayat itu dilanjutkan alladzi 'allama bil qalam, yakni Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Artinya Allah itu bisa memberikan pengetahuan manusia lewat pena. Artinya sesuatu, biasanya ketika kita mengistilahkan sesuatu itu dengan menyebut alatnya, ya. Jadi seperti pena itu apa yang diproduk oleh pena, yakni tulisan. Tulisan itu pengetahuan yang ditulis oleh generasi awal, sehingga Allah itu memberikan pengetahuan melalui proses. Kalau kita melihat ayat ini itu dari penjelasan Pak Quraish Shihab seperti itu. Kemudian terakhir allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui atau apa yang dia tidak ketahui. Itu jadi yang tadi di awal dikatakan mengajarkan manusia dengan pena, itu maksudnya dari melalui proses dan turun temurun ilmu ditulis, disebarluaskan, dibaca oleh generasi masa kini. Dan yang terakhir ini adalah tanpa proses, artinya Allah menghujamkan ilmu kepada hati manusia sehingga mereka, kita istilahkan ilmu laduni itu, ya, yang langsung atau mauhibah yang diberikan oleh Allah. Jadi tanpa proses, ya, dari apa yang mereka tidak ketahui. Iya, itu katakanlah seperti itu. Itu yang sedikit penjelasan dari wahyu pertama, dan pesannya adalah terus membaca. Sangat luar biasa sekali Ustadz, ya pesan-pesannya. Nah mungkin gini Ustadz, tadi kita harus membaca dan membaca Ustadz, ya. Nah ini kebanyakan generasi pada masa kini Ustadz, itu godaannya untuk membuka buku itu sangat berat sekali Ustadz. Nah bagaimana cara kita menumbuhkan atau memotivasi terutama siswa-siswa kita ini agar mau membaca? Karena kita tahu sendiri manfaat dari membaca seperti yang panjenengan jelaskan tadi. Monggo Ustadz, bagaimana cara memotivasi mereka? Oh iya, kita ingat bahwasannya membaca adalah jendela dunia. Maka dari itu penting sekali membaca. Nah, beberapa strategi yang bisa kita tularkan pada anak-anak bahwasannya marilah kita membaca dari sumber bacaan yang ringan-ringan. Ya, itu jadi jangan mengawali ketika Anda membaca Al-Quran ingin tahu penjelasannya langsung baca kitab Jami'ul Ahkam, misalkan kitab-kitabnya Imam Tobari, itu terlalu jauh. Ya, kita baca dulu dari makna perkatanya, kemudian pokoknya sesuatu yang mudah. Dan yang kedua adalah bacaan itu cobalah membaca sesuatu yang menarik. Yang menarik maksudnya yang berbau pengetahuan. Jangan kita membaca pesan WhatsApp yang kemudian kita membaca hoak-hoak itu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengkondisikan hati dan ruangan yang cukup enak untuk membaca. Jadi anak-anak agar terdorong, ya, kita di Imam Sunan Kalijogo punya perpustakaan yang nanti bisa didesain bagaimana anak itu tertarik untuk membaca. Sebenarnya anak-anak kita itu sudah cukup tertarik, tapi minim tauladan kadang. Jadi anak-anak itu perlu teladan dari guru-gurunya sehingga mereka itu mau membaca, gurunya juga membaca. Kalau anak-anak sudah membaca namun minim teladan, maka anak-anak itu akan lebih menguasai materi daripada gurunya, dan itu menjadikan nilai yang kurang baik tentunya bagi pengajar, kok sampai ilmunya terlampaui oleh muridnya. Itu Akhirul. Oh iya Ustadz, ya. Jadi begitu banyak manfaatnya Ustadz, ya. Jadi monggo anak-anak untuk mulai sekarang ya Ustadz, untuk lebih giat lagi untuk membaca, gitu intinya Ustadz, ya. Oh ya, ini mungkin sedikit melenceng Ustadz dari tema kita pada hari ini terkait dengan membaca. Itu tadi kan bagi anak-anak yang belum
belum mau membaca. Kalau ini yang bagi yang sudah bisa membaca Ustadz, bahkan misalkan kita ambil contoh mahir membaca dan menghafalkan. Contoh kita ambil contoh, mohon maaf ya, ini hafid dan hafidah Ustadz. Sekarang kan banyak hafid dan hafidah di semua lembaga pasti punya anak-anak didik yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah itu boleh enggak Ustadz? Itu kalau kita iming-imingi, kalau diiming-imingi beasiswa dan lain Ustadz, mungkin tujuan awalnya memang untuk ibadah, tapi selang beberapa waktu berjalan itu pasti ada yang iming, ada beasiswa lah. Itu bagaimana Ustadz? Monggo pendapatnya. Terima kasih Pak Heru. Kita ingat bahwasannya amal yang baik itu tentunya dengan sesuatu yang diniatkan karena Allah, ikhlas. Nah, kan tetapi proses ikhlas itu perlu diikhtiari. Barangkali dimulai dengan sesuatu iming-iming atau suatu hadiah yang memicu anak-anak itu mau dulu. Jadi nggak apa-apa menghafal Al-Quran dengan motivasi ingin dapat beasiswa atau yang lain saja. Tapi jangan berhenti di situ. Artinya baca terus, pelajari terus, dalami, dan ingat pesan di dalam Al-Quran bahwa pentingnya ikhlas, pentingnya beribadah karena Allah. Nanti akan tahu sendiri dalam perjalanannya. Yang penting tidak berhenti. Nah, kesalahan kita itu seringkali timbul karena berhenti. Orang yang berhenti membaca, berhenti belajar, dia akan menandaskan dirinya bahwa di situ adalah awal dari kebodohan. Jadi teruslah belajar, ingat membaca. Dengan cara membaca itu kita akan berwawasan luas. Kita sebagaimana di materi sebelumnya ya, kita ingat bahwasanya pesan Gus Syafiq itu perintah untuk terus belajar mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maka dari itu anak-anak jangan berhenti belajar, meskipun motivasinya karena hadiah, karena ingin beasiswa, itu enggak apa-apa. Itu di awal saja. Nanti lambat laun kalau orang sudah lupa bahwa akan motivasi itu, sudah menjadi sesuatu yang diistiqomahkan, sesuatu yang kemudian menjadi refleks. Nah, saat refleks lupa bahwa iming-iming itu ada, maka disitulah awal dari ikhlas. Ya. Seperti itu, Pak. Begitu banyak ya pesan-pesannya. Ya, ini yang terakhir Ustadz, karena kita juga terbatas dengan waktu. Mungkin sebagai penutup Ustadz, pesan dan kesannya untuk anak-anak sebagai closing lah untuk pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Ustadz sebagai narasumber pada pagi hari ini. Sudah bersedia datang dan semoga tidak kapok nanti diundang di channel kami di Mas Kaji TV Multimedia. Monggo Ustadz untuk penutupnya, silahkan. Terima kasih Pak Heru. Ini mungkin closing statement ya, statement penutup bahwasanya penting sekali tema nuzul Quran yang dibacakan tadi, bahwasanya turunnya Al-Quran itu penting kita kaitkan dengan ayat yang pertama kali turun, yang kemudian terangkum dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Pesannya apa? Pentingnya untuk membaca, pentingnya untuk belajar, pentingnya untuk menghimpun pengetahuan melalui membaca. Kemudian juga setelah kita memproses bacaan, jangan lupa kita ajarkan ya. Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita sambungkan dengan Al-Quran. Kemudian bacaan yang kita peroleh itu kita sebarkan, baik juga melalui tulisan. Nah, yang penting adalah saya ingin menambahkan di sini adalah pentingnya untuk menulis. Jadi selain kita sudah memproses bacaan, kalau bacaan sudah banyak, kita diskusikan, kita tulis, kita sebarluaskan. Seperti itu. Sehingga anak-anak itu selain belajar untuk dirinya sendiri, kemudian dia ajarkan, dia juga mengawetkan dirinya melalui tulisan. Ya, sehingga generasi tidak terputus saat ini, ilmu itu terus berkesinambungan. Ya, dipelajari oleh generasi berikutnya seperti itu. Jadi terakhir, anak-anak untuk sadar bahwa membaca itu sangat penting, bukan hanya membaca apa yang berkaitan dengan media sosial, membaca pesan WhatsApp, membaca konten-konten yang itu kurang mendidik, tapi kita arahkan bagaimana memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan kita berhasil dalam pendidikan. Dan itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Heru untuk pesan bagi anak-anak. Terima kasih sekali lagi Ustadz Samsikin Khairi. Alhamdulillah pemirsa
MASKJ TV Multimedia dan anak-anakku kelas 10 dan 11 yang berbahagia. Untuk sesi ketiga, hari ketiga Pondok Ramadan secara virtual sudah berakhir. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, dan kami mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak, dari panitia dan tim IT juga, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan Pondok Ramadan ini. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi MA Sunan Kalijogo yang sudah menyimak dari hari pertama sampai hari terakhir. Semoga semua ilmu yang kita share, yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi pada pagi hari ini. Sebagai penutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.